Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fajar dan rekan saya yang bernama Miftahur Rahman akan sedikit membahas atau menjelaskan tentang filsafat abad ke-19. Pada abad ke-19, filosofi zaman pencerahan mulai memiliki efek dramatis. Karya-karya terkenal para filsuf seperti Immanuel Kant dan Jean-Jacques Rousseau mempengaruhi generasi pemikir baru. Pada akhir abad ke-18, sebuah gerakan yang dikenal sebagai romantisisme dimulai. Aliran ini adalah emosi yang kuat sebagai pengalaman autentik yang bukan dari estetika, menempatkan penekanan baru pada emosi seperti rasa takut, ngeri, dan teror serta kekaguman. Ide-ide kunci yang memicu perubahan dalam filsafat adalah kemajuan sains yang cepat, tekanan egalitarisme, dan perubahan yang lebih cepat memuncak pada periode revolusi dan turbulensi yang menyaksikan filosofi juga berubah. Auguste Comte yang mengklaim dirinya sebagai pendiri sosiologi modern mengemukakan pandangan bahwa pengaturan yang ketat atas pengamatan yang dapat dikonfirmasikan saja harus merupakan bidang ilmu pengetahuan manusia. Dia berharap dapat mengatur ilmu-ilmu dalam meningkatkan tingkat kompleksitas mulai dari matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, hingga disiplin ilmu baru yang disebut sosiologi, yang merupakan studi tentang dinamika dan statistika masyarakat. Tentunya ada banyak sekali tokoh filsuf pada abad ke-19 ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang tokoh pada abad ke-19 yaitu Kierkegaard, Mark Aeschylus, dan William James. Yang pertama ada Søren Kierkegaard. Søren A.B. Kierkegaard atau yang lebih biasa kita kenal dengan Søren. Lahir pada tanggal 5 Mei 1813. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog pada abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Awalnya Kierkegaard sendiri melihat dirinya sebagai seorang yang cenderung religius ketimbang filosofis dan agak membangun jarak terhadap filsafat. Tetapi kemudian ia justru dikenal sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Kierkegaard menjembatani jurang yang ada antara filsafat Hegelian dan apa yang kemudian menjadi eksistensialisme. Oleh karena itu, Kierkegaard menjadi kritikus Hegel pada masanya dan menandai bahwa apa yang dilihatnya sebagai formalisme semu dari gereja Denmark. Filsafatnya merupakan sebuah reaksi terhadap dialektika Hegel. Søren menganut aliran filsafat Eropa. Tentunya sebagai tokoh filsuf, beliau memiliki gagasan-gagasan atau isi dari pemikiran-pemikiran beliau sendiri. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasan penting beliau. Yang pertama itu dianggap sebagai bapak eksistensialisme. 3. Ranah keberadaan manusia, kesatria iman, subjektivitas adalah kebenaran. Kierkegaard berjasa bagi banyak unsur subjektivitas dalam pemikiran teologi modern, tetapi subjektivitas itu datang dari kerendahan hati. Ia berkesimpulan bahwa Allah bukanlah benda yang secara ilmiah dapat dibedah dan dianalisis. Ia adalah keberadaan yang hidup dan bertindak, yang berhadapan dengan kita untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya kita sebagai manusia seperti kepingan-kepingan teka-teki, kita juga adalah keberadaan, ucap Kierkegaard, dengan kemauan, harapan, dan kesedihan Kierkegaard. Kierkegaard memerangi sistem abstrak, apakah itu filsafat ataupun agama yang mencari semacam kebenaran yang abstrak. Ia menegaskan bahwa agama mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Dan yang kedua ada tokoh filsuf yaitu Karl Marx. Lahir di Trier
dalam keluarga kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman, Friedrich Engels, yang dimana Engels ini nantinya akan menjadi teman atau sahabatnya dan akan menjadi penerusnya selanjutnya dari Marx itu sendiri. Tentunya bersama Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848 Manifesto Komunis dan karya 3 volume Des Kapital, yang dimana karya 3 volume Des Kapital ini nanti akan dilanjutkan kembali oleh Friedrich Engels. Pemikiran, politik, dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif, pengucapan, dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme. Jadi teori-teori atau gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh Marx ini biasa dikenal dengan istilah Marxisme. Menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintah yang mengendalikan alat produksi dan kelas buruh yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balasan untuk upah. Memajukan kesepakatan kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah. Marx memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketegangan internal yang akan berujung pada penghancuran diri dan digantikan oleh sistem baru, sosialisme. Bagi Marx, antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis, kemudian akan membuat kelas buruh mengembangkan masyarakat tanpa kelas, yang berujung pada penaklukan mereka terhadap kekuasaan politik dan kemudian menghimpun ketiadaan kelas masyarakat komunis yang diatur oleh asosiasi produsen bebas. Marx aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi sosioekonomi. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini, dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh karya Marx. Dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasannya. Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Karl Marx di sini itu mengemukakan gagasan bahwa dia itu berpikir tentang kelas sosial, kesadaran kelas, dan perubahan sosial. Seperti dikatakan oleh Paul Joy Johnson dalam bukunya Teori Sosiologi Klasik dan Modern, bahwa Karl Marx bukanlah orang pertama yang menemukan kelas sosial dalam masyarakat. Meskipun dia sendiri sering menggunakan konsep itu, namun dia tidak memberikan analisa yang sistematis dan komprehensif tentang itu, walaupun konsep kelas begitu meluasnya ke hampir ke seluruh tulisan-tulisan pokoknya. Perlu dikatakan bahwa dia melihat sebagai kategori yang paling mendasar dalam struktur sosial. Jadi, sebenarnya Marx tidak secara jelas mendefinisikan konsep kelas, tetapi dia lebih kepada memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa tersebut yang diamatinya. Untuk mengenal kelas-kelas dari pemikiran-pemikiran Marx sendiri, jadi ada dua kelas. Yang pertama itu kelas bourgeois atau bourgeoisie. Kelas bourgeois lebih sering dan lebih praktisnya diartikan sebagai kelas yang
memiliki alat produksi. Dalam masyarakat kapitalis, kelas yang paling dominan adalah kelas bourgeois. Kelas bourgeois dikutip dalam Doyle 1986 dapat dibagi lagi ke dalam bourgeois yang dominan dan bourgeois kecil. A. Bourgeois yang dominan terdiri dari kapitalis-kapitalis besar dengan perusahaan raksasa yang memperkerjakan banyak buruh. Di antara kapitalis-kapitalis yang dominan juga dapat dibedakan antara kapitalis uang dan kapitalis industri. Dan yang kedua, bourgeois kecil dapat terdiri dari pengusaha-pengusaha toko, pengrajin-pengrajin kecil, dan semacamnya yang kegiatan operasinya jauh lebih kecil. Dan yang kedua atau pembagian tadi kelas, itu yang kedua adalah kelas proletar. Revolusi 1870 menghasilkan dua perubahan yang amat berkaitan satu sama lain. Pertama, ia atau Marx tadi mengubah fokus dalam teori ekonomi dari masalah-masalah ekonomi makro tentang pertumbuhan dan distribusi ke masalah-masalah ekonomi mikro tentang pengembalian keputusan ekonomi. Kedua, ia memperkenalkan teknik marginalis, sebuah cabang dari matematika terapan yang secara khusus ditambahkan untuk menganalisis pilihan rasional. Ajaran tentang nilai lebih terdiri atas 4 subteori: teori tentang penilaian pekerjaan, teori tentang nilai tenaga kerja, teori tentang nilai lebih, dan teori tentang laba atau profit. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga itu ada Engels Frederick, sosialis. Lahir di Bremen pada 28 November 1820. Beliau ini adalah teman sekaligus partner dari Karl Marx. Tidak banyak yang diketahui oleh tokoh Engels ini. Engels mengembangkan apa yang sekarang dikenal sebagai Marxisme bersama dengan Karl Marx. Jadi beliau ini atau tokoh ini, Engels ini mengembangkan apa yang sudah digagas oleh Marx, yaitu tentang pemikirannya, dan dia itu mengembangkan apa yang telah dirilis oleh Marx dari awal. Pada tahun 1845 ia menerbitkan The Condition of the Working Class di Inggris. Berdasarkan pengamatan dan penelitian pribadi di kota-kota Inggris, pada tahun 1848 Engels ikut menulis The Communist Manifesto dengan Marx dan juga ikut menulis terutama dengan Marx. Setelah kematian Marx, Engels mengedit jilid kedua dan ketiga dari Das Kapital. Selain itu, Engels mengatur catatan Marx tentang Theories of Surplus Value yang kemudian diterbitkan sebagai jilid keempat Das Kapital. Pada Agustus 1895, pada usia ke-74, Engels meninggal karena kanker laring di London. Jadi beliau ini adalah mengembangkan apa yang telah pemikiran dari Marx, dan tokoh ini itu melanjutkan perjuangan ataupun ilmu dari Karl Marx itu sendiri. Dan Engels Frederick ini menganut aliran filsafat Hegelian sama seperti Karl Marx tadi. Dan yang terakhir atau tokoh yang terakhir itu ada William James. William James lahir di kota New York, Amerika Serikat pada tanggal 19 Januari 1842. Beliau adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia belajar psikologi di Jerman dan Prancis. Kemudian ia mengajar di Universitas Howard untuk bidang astronomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. Beliau meninggal pada tahun 1910
Dan tokoh yang terakhir atau tokoh filsuf yang keempat ada William James, lahir di kota New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 Januari 1842. Beliau adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. William James menentang pandangan sebelum dia bahwa kesadaran tidak mewujudkan kesatuan lahiriah. Ia justru menyatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Pengalaman murni adalah perubahan-perubahan yang terus dari kehidupan manusia dan akan menjadi bahan refleksi manusia pada masa depan. Oleh karena itu, James menolak adanya kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, dan bersifat tetap serta berdiri sendiri. Menurut James, kebenaran selalu dapat diubah dan direvisi oleh pengalaman murni. James membuat beberapa kontribusi penting pada bidang filsafat pada beberapa dekade akhir dari masa hidupnya. Pada masa puncak kreativitas penulisannya pada tahun 1904 sampai 1905, ia menulis kumpulan esai yang berjudul Essay in Radical Empirism 1912, di mana ia mulai meletakkan posisi filsafatnya yang secara umum kemudian dikenal sebagai neutral monisme. Ia berpendapat bahwa terdapat suatu hal yang mendasar tidak di antara material maupun mental. Dalam tulisannya yang berjudul A Pluralist Universe, dia mempertahankan argumennya bahwa pandangan mistik dan anti-pragmatik mendistorsi realitas daripada memberikan pemahaman realistis. Dan di dalam tulisannya yang berjudul Pragmatis, ia memberikan gambaran secara sistematis tentang cara melihat sebuah kebenaran, pengetahuan, realitas, fenomena agama, dan filsafat yang sebagian besar mewarnai tulisannya sejak tahun 1890. Jika di teman-teman sekalian tidak mengetahui atau mengerti tentang pragmatisme, jadi pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segalanya, sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat dalam sejarah. Kesimpulannya dari 4 tokoh tersebut, yang pertama yaitu Søren Kierkegaard. Beliau membahas tentang atau pemikiran beliau itu adalah ada tiga ranah keberadaan manusia: satria iman, subjektivitas adalah kebenaran. Dan beliau juga dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Dan yang kedua, tokoh Karl Marx yang mengemukakan teori-teori tentang ekonomi dan juga tingkatan-tingkatan kelas, dan juga beliau dikenal sebagai teori-teori beliau dikenal sebagai Marxisme. Dan yang ketiga adalah tokoh Engels, Friedrich Engels. Beliau itu hanya mengembangkan atau melanjutkan teori-teori yang telah digagas oleh Karl Marx itu sendiri atau melanjutkannya. Dan yang terakhir adalah James William. Teori-teori yang beliau berikan itulah pragmatisme, aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu, yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Jadi
Seperti itu dari keempat tokoh filsuf pada abad ke-19. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.